Oke, ketemu lagi dengan gue Edi dan pada video kali ini kita akan membahas lagi berita-berita dari Timnas Indonesia yang terbaru, terupdate dan terverifikasi ya. Oke, untuk sumbernya langsung aja kita ambil ini dari berita dari bolasport.com ya. Di sini ada 4 buah berita, apa aja? Yuk langsung aja kita ke berita pertama tanpa basa-basi. Ada di Berita pertama itu ada balaskan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia juarai grup D dan melaju ke 16 besar Asian Cup 2023. Seperti apa beritanya? Yuk langsung aja kita bacakan berita pertama. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak 16 besar usai mengumpulkan 9 poin dari 4 laga di grup D Asian Cup 2023. Jumat, 2 Februari 2024. Tim eFootball Indonesia alias Timnas Indonesia berhasil mengunci satu tempat di babak 16 besar Asian Cup 2023. Jumat sore waktu Indonesia Barat, ini merupakan kompetisi e-football yang diadakan sesuai dengan Piala Asia 2023 yang sedang berlangsung. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Vietnam dan Jepang pada matchday perdana yang berlangsung Kamis, 1 Februari 2024. Kemarin, Timnas Indonesia menang 5-0 atas Vietnam di leg pertama, dan menang 1-0 atas Vietnam di leg kedua. Duet Rizky Faidan dan Elga Cahya berhasil mengantarkan Timnas Indonesia meraih 6 poin di matchday pertama. Pada matchday kedua yang berlangsung Jumat, 2 Februari 2024, Timnas Indonesia diwakili oleh duet Rizky Faidan dan Akbar Paudie. Hasilnya, Timnas Indonesia mencukur Jepang 5-1 pada leg pertama, namun kalah 1-2 pada leg kedua, sehingga dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia meraih 9 poin. Hasil ini mengantarkan Timnas Indonesia memuncaki grup D dan lolos ke babak 16 besar Asian Cup 2023. Satu kemenangan atas Jepang, 5-1, juga membuat Timnas Indonesia membalaskan kekalahan. Timnas Indonesia di dunia nyata, 1-3. Pertandingan hari ini cukup memuaskan karena kami bisa tampil solid saat melawan Jepang, kata Rizky Faidan dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Saat bertanding kami berusaha enjoy dengan permainan sehingga bisa tampil maksimal tanpa beban, tambahnya. Faidan melanjutkan bila kelolosan ke babak 16 besar Asian Cup 2023 sudah sesuai target. Namun, ia menyatakan masih akan tetap terus melaju jauh di fase knockout nantinya, yang pasti sudah sesuai dengan target untuk bisa lolos fase grup, kata Faidan. Tetapi tidak boleh cepat puas karena masih ada pertandingan krusial di fase 16 besar nanti. Yap, itu tadi ada berita pertama. Langsung kita ke berita kedua. Ada hasil Piala Asia 2023. Dua X anak didik Sintayong ya, selamatkan muka Korea. Taeguk Warriors pulangkan paksa Australia. Seperti apa beritanya? Yuk langsung aja kita dengarkan. Timnas Australia tumbang atas Timnas Korea Selatan dengan skor 1-2 pada babak perempat final Piala Asia 2023 di Al Janoub Stadium, Jumat 2 Februari, seusai prediksi perebutan tiket ke babak empat besar antara kedua tim berjalan sengit. Setelah saling balas serangan, babak pertama ditutup dengan skor imbang 0-0. Australia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-41. Craig Godwin jadi aktor penting dari gol ini, melakukan tusukan dari sisi kiri dia mengirim bola datar ke sisi tengah, bola. Kemudian menuju Metcalfe yang memberikan umpan langsung menuju Godwin. Dalam posisi bebas, Godwin sukses melepaskan tendangan ke gawang yang gagal diamankan kiper Korea, 41. Jelang akhir laga Korea sukses menyamakan kedudukan. Penalti dari Hwang Hee-chan memaksa laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Korea akhirnya memimpin lewat gol cantik San Heung-min, 103. San melepaskan tendangan bebas keras yang diarahkan ke tiang dekat yang membuat kiper M. Rian tak berkutik. Kemenangan Korea Selatan membuat mereka lolos ke babak empat besar dan Australia harus angkat koper dari turnamen ini. Menariknya pencetak gol Korea di laga ini yakni Hwang dan San sempat jadi anak didik Shin Tae-yong saat masih melatih Taeguk Warriors. Shin sempat menjabat sebagai pelatih Korea pada periode 2014 hingga 2018. 10 menit babak pertama berjalan, kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang. Ancaman pertama dari Australia lewat Connor Metcalfe pada menit ke-18. Tendangan Metcalfe hanya melebar tipis di sisi kanan gawang Korea. Gol Korea pada menit ke-31 dianulir oleh wasit. Sol Yang-woo dari sisi kiri mengirimkan umpan datar ke depan gawang Australia.
bola disambut oleh Huang Hechen yang eksekusinya langsung menghujam gawang yang dijaga kiper Emrian. Ketatnya pertahanan Korea memaksa Australia melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Namun, hingga menit ke-40 upaya tersebut masih gagal membuahkan gol. Baru pada menit ke-41 Australia bisa menciptakan gol. Yap, berita kedua tadi ya itu dari hasil Piala Asia 2023. Langsung kita ke berita ketiga, ada Shane Patinama gabung Kas Eupen. Sandy Walsh langsung kirim Pay Wars. Seperti apa? Yuk langsung aja kita dengarkan. Duel dua pemain timnas Indonesia di Liga Belgia, Jupiler League, diprediksi tinggal menunggu waktu. Shane Patinama jadi nama terbaru yang memilih berlabuh di Belgia bersama Kas Eupen. Dia baru saja mendapatkan kontrak hingga tahun 2026 setelah sempat berkarir di Viking FK. Bersama Viking di Liga Norwegia, Shane sukses jadi pemain andalan dan mencatatkan 89 penampilan sejak didatangkan dari Telstar pada tahun 2021 lalu. Menariknya, Shane sudah ditunggu oleh sesama rekannya di skuad Garuda yakni Sandy Walsh. Sandy saat ini bermain untuk KV Mechelen dan jadi salah satu pemain penting di sana. Dia sudah tampil dalam 20 pertandingan musim ini dan hanya absen dalam 3 laga. Sandy Walsh memberikan sambutan yang cukup hangat setelah Shane resmi mendapatkan kontrak dari Kas Eupen. Bek berusia 28 tahun ini bahkan sudah tidak sabar untuk menantang Shane di lapangan. Tim Sandy dan Shane akan bentrok pada hari Minggu nanti pada lanjutan pekan ke-24 Jupiler League. Laga kedua tim akan dilaksanakan di Karwijk Stadion tepatnya di markas Eupen. Dengan kondisi Shane yang baru bergabung, diprediksi dia akan datang dari bangku cadangan. Apalagi, bek kelahiran Lelystad ini baru kembali dari Qatar setelah tugas bersama timnas Indonesia. Sampai jumpa di hari Minggu kawan. Tulis Sandy Walsh di kolom komentar Shane Patinama. Sebelumnya, Shane Patinama senang akhirnya bisa sepakat dengan Kas Eupen. Dia sempat tidak memiliki klub setelah kontrak dengan Viking FK selesai pada bulan Januari. Saat bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu dia juga dalam status tanpa klub, senang bisa menandatangani kontrak dengan Kas Eupen, kata Shane Patinama di laman Instagram pribadinya. Bersama mantan tim Jordi Amat ini dia berharap bisa terus berkembang. Apalagi, Shane akan menghadapi lawan-lawan tangguh di Jupiler League. Dia berharap bisa memberikan kontribusi dan menjadi lebih baik. Sangat menantikan tantangan baru ini dalam karir saya, pungkasnya. Yap, itu tadi berita ketiga. Langsung ke berita keempat, ada target Elkan Bargot setelah merapat ke Bristol Rovers, bawa promosi ke Champions. Seperti apa? Yuk langsung kita dengarkan. Elkan Bagot akan menjalani sisa musim ini dengan status pinjaman di Bristol Rovers. Elkan merapat ke Bristol dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Bersama Ipswich, dia mendapatkan menit bermain yang minim dan ini jadi alasan dia merapat ke tim yang bermarkas di Memorial Stadium tersebut. Bersama tim lamanya tersebut, dia hanya total bermain dalam 7 kali pertandingan. Sebelumnya, bek setinggi 1,95 cm ini sempat dipinjamkan ke Gillingham FC dan Cheltenham Town. Di Gillingham dia mendapatkan banyak kesempatan dan mencatatkan 29 penampilan. Saat membela Cheltenham, Elkan banyak absen karena harus menjalani pemulihan cedera. Elkan Bagot menjelaskan, dia akan memaksimalkan kesempatan yang ada di Bristol. Dia berharap bisa mendapatkan banyak menit bermain dan bisa tampil reguler di tim. Ambisi saya musim depan adalah menikmati musim ini dengan baik di sini, kata Elkan Bagot dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Bristol Rovers. Pemain berusia 21 tahun ini ingin bisa memberikan banyak kontribusi dalam tim. Elkan akan berusaha keras memberikan penampilan terbaiknya selama dipercaya oleh tim pelatih, memiliki tinggi yang ideal, dia bisa jadi andalan dalam duel-duel udara, bisa mendapatkan beberapa pertandingan untuk belajar banyak, mudah-mudahan mencoba dan musim depan untuk membuat dampak besar pada tim. Lanjutnya, berada di Bristol, adaptasi Elkan diprediksi akan berjalan lebih mudah. Pasalnya, dia sudah mengenal beberapa nama di antaranya adalah bek James Wilson, winger Luke Thomas, dan gelandang Grant Ward. Selain itu, dia juga sempat merasakan berada di League One saat masih membela Cheltenham. Aku tahu beberapa yang saya kenal, James Wilson sejak baru pindah. Luke Thomas juga menghabiskan sedikit di sana dan Grant Ward, pungkasnya.
Yap, itu tadi 4 buah berita dari Timnas Indonesia hari ini. Untuk kalian yang tidak mau ketinggalan berita-berita Timnas terupdate, terbaru dan teranyar setiap harinya, langsung aja jangan lupa di subscribe channel ini ya. Kita ketemu lagi di berita-berita Timnas selanjutnya. Saya Edi, see you.